Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran kuliah dasar manajemen dan bisnis. Saat ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan standar pengendalian dan manajemen kontemporer. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan dalam mengelola suatu organisasi yang berbentuk perusahaan atau yang lain. Penerapan pengendalian manajemen diperlukan untuk mengendalikan suatu aktivitas dalam perusahaan agar berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Robert N. Anthony mendefinisikan sebagai berikut, bahwa pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajemen mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Manajemen membutuhkan suatu sistem formal yang merupakan cara tertentu untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas suatu perusahaan disebut sistem pengendalian manajemen. Aryab Suwandi menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Komponen sistem pengendalian manajemen. Dasar dari proses sistem pengendalian manajemen adalah berupaya mengarahkan seperangkat variabel menuju sasaran. Dalam perusahaan, manusia merupakan variabel yang harus diarahkan, dituntun, atau dirangsang untuk mencapai tujuan. Maka, sistem pengendalian manajemen sedikitnya memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama adalah pelacak atau detektor atau sensor, yaitu alat pengamatan yang mendeteksi atau mengamati dan mengukur atau menggambarkan kegiatan yang perlu dikendalikan. Yang kedua adalah penilai atau asesor, yaitu alat untuk menilai hasil dari suatu kegiatan, biasanya dikaitkan dengan standar dan mengidentifikasi kegiatan yang tidak dapat dikuasai. Yang ketiga adalah efektor, yaitu alat untuk memodifikasi perilaku untuk mengubah prestasi bila diperlukan. Yang keempat adalah jaringan komunikasi, yaitu alat untuk menyebarluaskan informasi. Karakteristik sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen meliputi baik tindakan untuk menuntun dan memotivasi usaha pencapaian tujuan maupun tindakan untuk mendeteksi dan memperbaiki pelaksanaan yang tidak efektif dan tidak efisien. Maka, sistem pengendalian manajemen mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem pengendalian manajemen dipusatkan pada program dan adanya pusat pertanggungjawaban. Yang dipusatkan pada program artinya berupa proyek produk, lini produk, penelitian, dan pengembangan atau kegiatan serupa yang dilakukan perusahaan untuk pencapaian tujuannya. Untuk pusat pertanggungjawaban maksudnya adalah berupa unit perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Karakteristik yang kedua adalah informasi yang diproses dalam sistem pengendalian manajemen terbagi atas 2 jenis, yaitu data terencana dalam bentuk program, anggaran, dan standar, dan data aktual, yaitu data yang benar terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga, bahwa sistem pengendalian manajemen adalah sistem perusahaan total yang merangkum semua aspek dalam operasi perusahaan yang berfungsi untuk membantu manajemen memelihara keseimbangan di antara bagian-bagian perusahaan dan
mengoperasikan perusahaan secara terkoordinasi. Karakteristik sistem pengendalian yang keempat adalah sistem pengendalian manajemen biasanya berhubungan erat dengan struktur keuangan, di mana kegiatan-kegiatan dan sumber daya perusahaan dinyatakan dalam satuan uang, sehingga dapat dibandingkan satu sama lain, serta satuan lain yang berupa jumlah karyawan, angka kerusakan yang tidak dinyatakan dalam bentuk uang, sehingga dapat digunakan untuk memperluas ruang lingkup dan kualitas sistem pengendalian manajemen. Yang kelima, aspek-aspek perencanaan sistem pengendalian manajemen cenderung mengikuti pola dan jadwal tertentu. Misalnya, dalam penyusunan anggaran diambil langkah-langkah tertentu untuk menentukan serangkaian kejadian pada tanggal tertentu setiap tahun. Yang keenam, sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang terkoordinasi dan terpadu, di mana data yang terkumpul. Satu lagi yang akan kita bahas yaitu mengenai manajemen kontemporer atau manajemen modern. Pendekatan-pendekatan dalam pemikiran manajemen modern antara lain, yang pertama pendekatan proses, yang kedua pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi yang tak terpisahkan. Yang ketiga pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjembatani celah antara teori dan praktek senyatanya. Yang keempat adalah pendekatan manajemen strategik, konsentrasi pada proses pengambilan keputusan dan kajian serta analisis aktivitas terkait kinerja jangka panjang organisasi. Berikutnya adalah pendekatan gaya manajemen Jepang, seperti model Total Quality Management dan teori Z. Yang terakhir adalah pendekatan Excellent Management. Pendekatan utama dari Excellent Management adalah mengarahkan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai sesuatu yang excellent. Demikian materi yang disampaikan, yaitu mengenai pengendalian sebagai salah satu fungsi manajemen dan mengenai manajemen kontemporer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.